Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang library pada Python yang digunakan untuk pengolahan data CMC, yaitu keras. Adapun anggota kelompok kami yaitu Widya Astuti NIM 219611132, Veronica Mayela NIM 219611134, Gerson Matongan NIM 219611135, Joseph Bota NIM 219611152, Evelyn Papua Niruung NIM 219611190, Feby Silvani Kalimbuang NIM 219611193, Yabes Eka Parande NIM 219611194, Kristi Indriani NIM 219611205, Marleni Papa NIM 219611208. Pengertian keras yang pertama, keras adalah open source API deep learning yang ditulis dengan Python, berjalan di atas platform machine learning TensorFlow, dikembangkan oleh Francois Collett, Google Engineer, dengan fokus untuk memungkinkan eksperimen cepat, yaitu mampu beralih dari ide ke hasil secepat mungkin, adalah kunci untuk melakukan penelitian yang baik. Yang kedua, keras adalah API tingkat tinggi dari TensorFlow 2.0, antarmuka yang dapat didekati dan sangat produktif untuk memecahkan masalah machine learning dengan fokus pada deep learning modern. Yang ketiga, keras menyediakan abstraksi penting dan blok bangunan untuk mengembangkan dan mengirim solusi machine learning dengan kecepatan literasi tinggi. Keras tidak menangani perhitungan tingkat rendah, sebagai gantinya ia menggunakan pustaka lain untuk melakukannya yang disebut Bekan. Bekan sendiri adalah istilah dalam keras yang melakukan semua perhitungan tingkat rendah seperti produk tensor, konvolusi, dan banyak hal lainnya dengan bantuan perpustakaan lain seperti TensorFlow atau Theano. Jadi, mesin Bekan adalah melakukan perhitungan dan pengembangan model. Saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur keras. Yang pertama, fokus pada pengalaman pengguna. Yang kedua, multi-beacon dan multi-platform. Yang ketiga, produksi model yang mudah. Yang keempat, memungkinkan pembuatan prototipe yang mudah dan cepat. Yang keempat, dukungan convolution network. Yang kelima, dukungan recurrent network. Yang keenam, ekspresif, fleksibel, dan tepat waktu, tepat untuk penelitian inovatif. Yang keenam, framework berbasis Python yang membuatnya mudah untuk debug dan mengeksplor. Yang ketujuh, neural network library yang sangat modular dituliskan dengan Python. Yang kedelapan, dikembangkan dengan fokus aktif yang memungkinkan eksperimen cepat. Yang kesembilan, API tingkat tinggi yang berjalan di atas TensorFlow, CNTK, dan Theano. Ke-10, mudah digunakan jika tahu bahasa Python. Yang ke-11, sempurna untuk implementasi cepat. Yang ke-12, menggunakan tool debug API lain seperti TFDBG. Yang ke-13, arsitektur sederhana yang mudah dibaca dan ringkas. Yang ke-14, biasanya digunakan untuk database kecil. Yang ke-16, dukungan komunitas. Yang ke-17, dapat digunakan untuk model berkinerja rendah. Terima kasih. Arsitektur keras. Keras API dibagi 3 kategori utama, yaitu model, layer, dan core modules. Model API ada 2, yaitu sequential API dan functional API. Yang kedua, layer API. Layer API terdiri dari 5 bagian, yaitu core layer, convolution layer, pooling layer, locally connected layer, recruiter layer. Terus model API ke use model core modules API ada 9 bagiannya, yaitu activation, optimizer, process, matrix, initializer, categorizer, dataset, callback modules. Ke-8 yaitu visualization.
model keras. Model keras terdiri dari dua jenis yaitu model sekuensial dan multifungsional. Model sekuensial yaitu model pada dasarnya adalah komposisi linear, keras layar. Model ini mudah minimal serta memiliki kemampuan untuk mewakili hampir semua yang tersedia di jaringan saraf. Berikut adalah contoh dari model sekuensial. Baris yang pertama ada penjelasan dari program di atas adalah baris yang pertama yaitu import sekuensial model dari keras model. Yang baris kedua import descent layer dan activation module. Yang ke baris keempat membuat sequential model baru dengan menggunakan sequential API. Yang baris yang kelima itu menambahkan descent layer atau descent API dengan fungsi activation model. Model sequential memaparkan kelas model untuk membuat model yang disesuaikan juga. Kita bisa menggunakan konsep subkelas untuk membuat model kompleks kita sendiri. API fungsional yaitu API fungsional pada dasarnya digunakan untuk membuat model yang kompleks. Modus layer dan core. Modus layer ada dua yaitu layar dengan yang pertama yaitu layar. Setiap lapisan keras dalam model keras mewakili lapisan yang sesuai dalam kurung lapisan input disembunyikan layar dan output layar. Dalam model jaringan saraf yang diusulkan sebenarnya keras menyediakan banyak hal lapisan prebuilt sehingga jaringan saraf kompleks dapat dengan mudah dibuat. Beberapa lapisan keras yang penting dibentuk di bawah ini yaitu 1. Core layer, convolution layer, pooling layer, recruitment layer. Sementara core layer yaitu keras juga menyediakan banyak fungsi bool, interkite, jaringan saraf untuk membuat model keras dan lapisan keras. Beberapa fungsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, activation model. Fungsi aktivasi adalah konsep penting dalam JS dan model aktivasi menyediakan banyak fungsi aktivitas seperti softmax, role, dan lain-lain. Yang kedua yaitu loss model menyediakan fungsi-fungsi loss seperti main, square, error, main absolute error preset, dan lain-lain. Yang ketiga itu optimizer model menyediakan fungsi optimizer seperti ADM, SGL, dan lain-lain. Yang keempat, regulator menyediakan fungsi-fungsi regulator seperti L1 regular dan L2. Struktur utama dalam keras adalah model yang mendefinisikan graf lengkap dari suatu jaringan. Dapat ditambahkan lebih banyak lapisan ke model yang ada untuk membangun model khusus yang dibutuhkan. Berikut cara membuat model sekuensial dan beberapa layer. Yang pertama ada sequential model, yang mana di bawahnya terdapat import sekuensial dari keras.model, kemudian ada import dense, activation, conv2d, dan lain sebagainya dari keras.layers. Kemudian ada variable model sama dengan sekuensial. Yang kedua ada convolutional layer. Contoh lapisan konvolusional sebagai lapisan input dengan bentuk input 320x320x3 dengan 48 filter ukuran 3x3 dan menggunakan relu sebagai fungsi aktivasi. Selanjutnya tipe lainnya adalah model.add conv2d 48.3,3 activation sama dengan relu. Kemudian yang ketiga ada max polling layer untuk mendownsample representasi input gunakan max poll 2d dan tentukan ukuran kernel. Yang keempat ada dense layer menambahkan fully connected layer dengan hanya menentukan ukuran output. Yang kelima ada dropout layer yaitu menambahkan dropout layer yang probabilitas 50%. Kemudian secara kompilasi, pelatihan, dan evaluasi. Setelah model ditetapkan, model dilatih, namun model jaringan perlu dikompilasi terlebih dahulu dengan fungsi loss dan fungsi pengoptimal. Ini akan memungkinkan model jaringan untuk mengubah bobot dan meminimalkan loss.
Untuk memulai pelatihan, gunakan Fit untuk memasukkan data pelatihan dan validasi ke model. Ini akan memungkinkan melatih jaringan secara bunch dan mengatur ad hoc. Selanjutnya, langkah terakhir adalah mengevaluasi. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas tentang percobaan regresi linear sederhana. Nah, dapat kita lihat pada slide ini cara-cara membuat regresi linear sederhana. Nah, yang pertama kita masukkan yaitu import keras. Selanjutnya from keras.models import sequential. Nah, dan kata-kata selanjutnya kita dapat lihat di slide tersebut. Nah, setelah itu kita mendapatkan pelatihan data yang outputnya seperti pada gambar yang ada di slide, dengan bobot awal W sama dengan 0,37, B sama dengan 0,00, dan bobot akhir W sama dengan 3,70, B 0,61. Nah, selanjutnya fine tune pre-trained models di keras dan bagaimana menggunakannya. Fine tuning adalah tugas untuk men-tweak model pra terlatih atau pre-trained sehingga parameter akan beradaptasi dengan model baru. Nah, yang pertama, jika melatih dari awal pada model baru, dibutuhkan sejumlah besar data sehingga jaringan dapat menemukan semua parameter. Yang kedua, untuk mempermudah dalam kasus ini, digunakan model pra terlatih sehingga parameter sudah dipelajari dan memiliki bobot. Misalnya, ingin melatih model untuk menyelesaikan masalah klasifikasi tetapi tersedia hanya sedikit data, maka dapat diselesaikan dengan metode transfer pembelajaran ditambah fine tuning dengan menggunakan jaringan pra terlatih dan bobot. Tidak perlu melatih seluruh jaringan. Yang diperlukan hanya melatih lapisan terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan tugas, dan ini disebut metode fine tuning. Yang berikutnya menampilkan gambar secara acak dengan matplotnya dengan matplotlib. Adapun codingannya sebagai berikut: xbat, hebat, sama dengan train generator, fix sama dengan plt titik figur, kolom sama dengan 4, round sama dengan 4, for i in range 1, kolom rows, plt titik show. Adapun gambar yang ditampilkan dari codingan tersebut sebagai berikut. Yang kedua, membuat model dari VGG16. Codingannya yaitu dapat dilihat pada layar. Yang ketiga, pelatihan. Adapun codingannya untuk melatih dapat dilihat pada layar. From keras, uplink maze import skd, terus model titik complete dalam kurung loss sama dengan categorical, cross entropy optimize sama dengan skd dalam kurung lr sama dengan le min 3, matrix sama dengan account crazy. Terus start the training process. Kemudian codingannya model titik save dalam kurung find underscore tune h-5. Codingannya dapat dilihat pada layar, yaitu plt show. Gambar di bawah ini ringkasan model jaringan dari input dari output VGG16 layers, kemudian ditambahkannya 2 volt connecting layar yang akan mengesahkan 1024 fitur dan layar output yang akan menghitung 8 kelas dengan aktivasi softmax. Langkah 3, pelatihan. Dari gambar, loss turun secara signifikan dan akurasinya hampir 100%. Untuk menguji model, diambil gambar secara acak dari internet dan meletakkannya di folder pengujian dengan kelas yang berbeda untuk menguji. 4. Pengujian model.
Dari hasil pengujian model, kita dapat menyimpulkan bahwa hanya satu gambar yang diprediksi salah dari pengujian 14 gambar dari pengujian model tadi.